kita akan melanjutkan kuliah kita, yang mana pada hari ini saya gabung dua kelas ya. Ada kelas A11 yang subjeknya hari Senin kemarin dengan yang kelas A12 ya. A12. Oke, A21. 21. A21 atau Ad- A21 ya. Ya, oke. Pokoknya yang jadwalnya siang hari ini ya. Baik. Eh, Sebenarnya untuk minggu ini sebenarnya kita akan melakukan ujian mid semester ya. Tapi ya pasti kalau kita lakukan eh, banyak yang protes mungkin nanti ya. Oleh karena itu makanya saya pada hari ini eh, apa namanya untuk mid semesternya itu kita akan lakukan pas nanti mulai masuk kuliah pertama ya setelah Lebaran ya. Jadi pas minggu pertama hari apa itu ya? Tanggal 15, 16 orang masuk ya. Berarti pas hari pertama kita kuliah, kan tanggal 15 itu masih cuti bersama ya. Tanggal 16-nya kita sudah bisa masuk. Kita lakukan secara offline dan kita akan eh, apa namanya? Lakukan mid semester di situ. Kecuali mungkin yang kelas A11 eh, kita mungkin cari waktu ya, kelas A11 kelas A1 sudah tanggal 22, Pak. ya. Tanggal A11, kelas A11 Pak, enggak tanggal 22 atau tetap mengikut di pekan yang pertama itu? Bisa nanti di pekan yang tanggal 22 ya. Eh, tapi saya ingin kita manfaatkan itu, kita mulai presentasi di situ untuk kelas A11 di minggu pertama yang tanggal 16 ya. Bisa ya? Presentasi, Pak. Iya. Lebih dilaksanakan secara offline atau online? Ya. Eh, Karena kan kan hari tanggal Senin, tanggal berapa hari Senin? tanggal 16 masih cuti bersama. Itulah kita mulai nanti hari Selasa. Bisa ya? Oh iya, Pak. Selasa ada kuliahnya pagi kah? Iya, Pak. Ada kuliah tak pagi? Kalau A11? Pagi ada di situ pengembangan kurikulum, Pak. Kalau Rabu? Rabu ada kewirausahaan, Pak. Tapi nanti Rabu. di komunikasian ulang, Pak. Dilihat Ya, lihat dulu in- jadwalnya, Pak. in- intinya kita lakukan di minggu itu ya. Minggu sebelum tanggal 22. Eh, Tapi Oh itu iya, Pak. persentase nanti ujiannya pada tanggal 22 ya. Oh iya, siap, Pak. Ujian semesternya. Oke. Baik, pada hari ini eh, eh, yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok. Eh, Nanti di setiap kelas ini A11 dengan A1, kelas apa lagi satu? A22 ya? A21. Nah, kelas A21 A21, Pak. ya, eh, apa namanya? Bikin nanti kelompok sebanyak materi yang ada itu sebanyak 7 kelompok ya. Ada materi yang saya share itu. Nah, itu nanti akan menjadi tugas kita. Nah, selain tugas untuk presentasi nanti, kita juga akan apa namanya metode-metode yang kemarin yang kita sudah pelajari itu secara bersama, kita akan buatkan sintaks programnya atau kode programnya, eh, misalnya seperti metode bagi dua, metode Newton-Raphson, termasuk yang sistem persamaan linear juga, itu kita akan buatkan sintaks programnya, ya. Kemudian
yang sesuai dengan materinya masing-masing juga untuk materi presentasi ini, misalnya interpolasi eh, ini ada yang dapat interpolasi linear dengan kuadratik misalnya, nah itu juga dibuatkan program, tapi hanya sesuai dengan materinya ya, sesuai dengan materinya. Nah, itu yang akan menjadi tugas akhir kita, ya. Nah, karena kita akan buat codingnya itu di PHP, ya, maka pada hari ini saya akan berikan tutorial singkat, ya nanti untuk lebih pemahamannya nanti Anda bisa eksplorasi lagi sendiri, ya, bagaimana cara membuat coding di PHP itu, ya. Nah, sebenarnya codingnya itu hanya simpel-simpel saja ya. Bagaimana artinya dari artinya perbedaannya dengan yang kita lakukan di Excel kemarin itu kan kita bisa dikatakan semi manual ya, ya, bukan otomatis seperti yang kalau misalnya kita jalankan secara program. Meskipun juga sebenarnya di Excel juga bisa kita buatkan sintaks program untuk bisa berjalan secara otomatis, ya. Tapi kita di sini fokusnya adalah dengan menggunakan PHP ya. Nah, di awal sudah sampaikan untuk menjalankan PHP ini ada beberapa hal yang perlu Anda install nanti. Yang pertama adalah eh, yang pertama yang diperlukan untuk Anda install misalnya di laptop Anda adalah aplikasi web server ya. Ini aplikasinya adalah ini gunakan SAM ya. Ini gratis ya. Kemudian yang kedua adalah aplikasi apa itu ya? Untuk menuliskan kode, yaitu bisa menggunakan Notepad++ atau Visual Studio Code ya. Kemudian yang ketiga adalah kita harus gunakan browser. Browser ini kan ada, saya yakin pasti ada di setiap aplikasi kita ya, komputer kita ya, laptop kita ya. Nah, nah, ini tiga aplikasi ini akan apa namanya sebagai tempat kita untuk menuliskan dan mempraktekkan coding itu atau merunning coding kita supaya nanti bisa kita eh, cek apakah sudah memberikan hasil sesuai dengan kita inginkan atau belum ya. Oke, aplikasi SAM itu SAM, nanti tinggal cari saja di Google ya, SAM download. Nah, nanti pilih yang ini, download SAM ya. Coba bisa di ini, ada yang merekam ini kegiatan kuliah kita. So, nanti bisa menjadi tutorial Anda nanti ketika mau mengecek lagi. Oke, jadi yang kita perlukan itu adalah SAM. Recording in progress. Ya, SAM Anda download nanti di sini, dicari saja di Google, kemudian pilih SAM. Ya, nah, kemudian nanti cari yang sesuai dengan komputer masing-masing ya. Kalau ini 64 bit, ada juga yang 32 bit, ada juga yang versi-versi di bawahnya lagi ini. Ya, nanti Anda lihat di sini. Kalau misalnya agak
ini bisa cari yang agak di bawah sedikit ya. Yang versi di bawah ada versi 7, karena kan kita hanya apa namanya ya? Hanya eh, menjalankan apa merunning aplikasi kita itu atau sintaks PHP itu tidak tidak kayak membuat web yang misalnya seperti ini, seperti di LMS atau yang tampilannya seperti apa ya. Jadi kita hanya tampilan teks saja biasa. Yang paling yang hanya kita gunakan adalah tabel saja ya, kalau dalam HTML ya. Jadi tidak terlalu butuh untuk menggunakan versi SAM yang bagus sekali ya. Nah, ini ada versi yang terbarunya 8.2.12. Nah, nanti cek saja ya. Ada juga versi 7-nya ini. Nah, masih banyak di sini. Nanti kita sesuaikan saja. Baik, nanti setelah itu Anda install SAM-nya itu, tempatkan saja di mana. Kalau sudah terinstall, ah, maka cari aplikasinya, misalnya SAM, ya ini SAM Control Panel, tinggal klik ini. Biasanya itu dia langsung minimize ya. Minimize itu mana nih? Oh iya di sini. Ini ada kelihatan? Ini ya. Nah, setelah itu kalau ini sudah jalankan SAM control panelnya, nah, tinggal kita yang perlu dipastikan untuk jalan itu running adalah Apache-nya. Ya, cukup Apache saja ya, Apache saja. Nah, kalau yang MySQL ini untuk yang menggunakan database, tapi kan kita tidak menggunakan database, tidak sampai di situ. Nah, ini cukup Apache saja. Nah, kemudian eh, apa namanya? Untuk mengecek apakah ini dia sudah berjalan dengan baik atau tidak, nah, bisa kita buka browser, ya, browser kita. Ini kita ketikkan di situ localhost, localhost, ya. Nah, kalau ini tampilan ini saya sudah ubah ya. Biasanya tampilannya adalah seperti ini ya. Nah, kalau dia sudah muncul seperti ini, berarti aplikasi Apache kita, web server kita itu sudah running, sudah bisa digunakan, ya. Itu. Nah, oke. Nah, kemudian eh ah, ini sebenarnya ketika kita membuat aplikasi atau sintaks-sintaks atau mengakses ya, misalnya di browser ini sebenarnya kita mengakses file ya, file yang ada di dalam folder yang kita tampilkan ya. Jadi file itu harus kita instalkan atau kita tempatkan di dalam satu folder yang sudah ditentukan ya. Nah, untuk mengetahui di mana tempatnya itu bisa kita klik Explorer ya. Explorer. Nah, apa namanya? Nah, nanti muncul ini seperti ini ya. Ketika kita klik tadi ini Explorer, klik Explorer ini muncul yang ini ya. Muncul yang ini. Inilah tempat kita menginstalkan Apache kita ya, atau program Apache-nya itu. Nah, sekarang file
coding kita, file program kita di mana ditempatkan? Itu ditempatkan di sini, ya. Tempatkan di sini di file di folder htdocs, ya. Nah, kemudian mungkin bisa buat satu folder misalnya seperti ini kan. Ini kan kalau kita lihat localhost, ya. Nah, kurang lebih isinya itu ya sama ini ya. Ini ada ini, ada ini, ada ini, ada sum, ya. Kita lihat, nah ini sama ya, sama isinya ini ada dalam sini, sama semua isinya, ya. Nah, bisa nanti di dalam folder ini buat folder satu, misalnya ini saya coba masuk di folder kuliah, ya. Kemudian metode numerik. Nah, ini juga sama itu di sini. Ada folder kuliah, ya. Ya, ini ya. Ada folder kuliah. Mana tadi folder kuliah ini? Kemudian metode numerik, ya. Nah, ini sama-sama isinya kan? Sama isinya, ya. Nah, ini kalau saya ini ada metode bagi dua. Coba saya buka. Ini ya, ini file PHP dengan ekstensi PHP ya, ekstensi PHP yang ada. Nah, coba kita buat, kita buka. Mana nih? Nah, ini dia dia eh, kalau misalnya dibuka di Notepad++, ya kurang lebih modelnya seperti ini. Nah, ya. Nah, kalau di sini ini nanti hasilnya, misalnya ini metode bagi dua. Nah, saya klik. Nah, dia langsung dieksekusi. Hasilnya adalah seperti ini, ya. Jadi ketika dijalankan, running, ya ini. Oke, kira-kira bisa diikuti? Halo, Kalau bisa, Pak. ya. Ini untuk prosedurnya yang pertama ya. Nah, sekarang kita akan membuat source atau coding. Ya, untuk pertama kita akan buat yang namanya metode bagi dua ya. Metode bagi dua seperti ini. Nah, ini kan sudah ada. Nanti eh, kita coba mulai dari awal dulu ya. Di sini saya menggunakan misalnya sini, jadi buatnya itu adalah, nah ini saya menggunakan misalnya Visual Studio Code. Nah, ini elemennya. Oke, ini ada di sini ya. Saya coba save as dulu ini. Metode bagi dua, eh, A11, A21, ya. Atau kita mulai saja dari awal ya. Yang menggunakan ini. Ini new file, ini PHP. Nah, ini create new file PHP,
ya. Nah, kemudian eh, namanya berikan nama 2000 kelas ya, kelas A11 A21 ya. Misalnya seperti itu ya. Nah, create file ini saya kasih keluar. Nah, enggak anu ya. Sorry, 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 sorry. Coba saya save as dulu. Harusnya ini PHP ya. PHP. Ini, save. Ya, oke. Oke, kalau begini kelihatan ya. Jelas ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nah sekarang eh, di file PHP ini kita bisa tuliskan eh, sintaks-sintaks atau biasa disebut dengan tag ya, tag-tag HTML. Ada juga sintaks PHP ya, atau kode-kode PHP ya. Nah, yang pertama ini misalkan kita ingin buat misalnya ada sebagai apa ya judul ya di sini ya, misalnya eh, metode bagi dua. Nah, nah, ini bisa kita langsung cek nanti di browser kita ya. Browser kita itu adalah kembali dulu ini. Nah, ini belum ada muncul yang ini. Yang ini ya, yang ini metode bagi dua. Nah, ini tinggal kita klik. Nah, ini sudah ada tulisannya metode bagi dua. Nah, setelah itu mungkin begini ya. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah eh, nah, bisa misalnya 4 nilai awal yang pertama, nilai nilai apa dulu yang ditentukan pertama? Nilai A ya, nilai A dan B sebagai syarat ya, syarat metode bagi dua. Apalagi syaratnya itu metode bagi dua adalah FA FA dikali FB ini lebih kecil dari nol ya. Nah, ini 4. Oke, kita refresh. Nah, nilai A dan B sebagai syarat metode bagi dua adalah FA kali FB kecil dari nol. Oke, nah, mulai dari sini kita gunakan eh, kode PHP. Nah, kode PHP, kalau yang di atas ini masih kode-kode HTML ya. Nah, kode PHP ya, itu adalah eh, ditandai dengan eh, kodenya seperti ini ya, PHP. Nah, jadi
ini menunjukkan kalau misalnya kita tuliskan seperti ini menunjukkan bahwa yang ada di dalam ini tag ini atau kode seperti ini itu menunjukkan akan dieksekusi dengan perintah PHP, ya, perintah PHP. Misal ini show, nah ini misalnya nilai A sama dengan misalnya 5. Saya tentukan dulu. Recording stopped. Ya, direkam kembali ya, saya keluar tadi. Recording in Terputus, progress. terputus tadi itu. Nah, kemudian apa persamaannya? Yaitu misalnya, nah ini saya kasih ke bawah dulu. Persamaannya itu adalah misalnya X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ini persamaannya yang akan kita gunakan ya. Persamaan Fx sama 0 adalah, pasti adalah. Nah, ini persamaannya. Nah, X kuadrat kurang 2X kurang 8 ya. Ini nanti. Kalau secara analitik ini akarnya itu adalah berapa? Yaitu 4 dengan min 2 ya. Iya, Pak. Ya, 4 dengan min 2. Oke. Nah, eh, nah, langkah yang pertama perlu diperhatikan bahwa di PHP setiap baris perintah itu harus diakhiri dengan tanda semikolon atau tanda titik koma. Itu menunjukkan bahwa perintah itu, ini kan perintahnya echo ini artinya eh, apa? Tampilkan di layar ya, tampilkan di layar, tampilkan di browser. Tulisan persamaan Fx sama dengan 0 adalah, nah ini sampai di sini kan. Nah, itu baris perintahnya yang ini. Kemudian ini BR ini adalah tag HTML ya. Jadi dalam PHP itu bisa kita masukkan kode-kode HTML ya. Nah, nanti juga dia akan dieksekusi sesuai dengan kode HTML. Makanya di sini dia langsung BR itu kalau di HTML dia adalah baris baru ya, baris baru. X kuadrat kurang 2X kurang 8 sama dengan 0. Nah, ini modelnya. Oke. Nah, kemudian di PHP ada namanya eh, eh, beberapa operator. Operator itu kalau yang begini ini baris komentar ya. Ini adalah baris komentar. Baris komentar artinya kita baris ini tidak akan dieksekusi oleh PHP. Jadi hanya sebagai penanda saja bagi programmer bahwa atau yang buat sintaks bahwa ini misalnya tentang apa di sini. Nah, itu bisa kita eh,
tuliskan di sini. Kemudian eh, operator dalam PHP, nah, misalnya operator matematika itu yang pertama bintang itu untuk perkalian, kemudian per ini garis miring ini untuk pembagian, kemudian tambah untuk penjumlahan, kurang untuk pengurangan. Ya, nah, ini operator dasar yang ada ya. Kemudian ada namanya operator penugasan. Nah, operator penugasan itu artinya sebuah variabel itu ditugaskan dia bernilai apa misalnya. Misalnya ini kan kita harus tentukan nilai A-nya ya berapa ya. Nah, berarti kita tuliskan variabel A sama dengan misalnya 5. Nah, dan ini juga adalah baris perintah, maka kita harus eh, apa namanya akhiri dengan tanda titik koma. Kemudian variabel B sama dengan misalnya 8. Ya, itu. Nah, oke, saya hapus dulu ini sebentar terlalu banyak. Nah, sekarang kita akan hitung eh, nilai A atau nilai X sama dengan 5 dan nilai X sama dengan 8. Eh, untuk metode bagi dua itu dia mempunyai syarat ya, syarat. Ya ini tadi, yaitu bahwa FA dan FB-nya itu harus kecil dari nol. Nah, sekarang coba kita hitung dulu nilai FA-nya. Jadi FA, ya ini saya tulis FA berarti dia fungsi A ya. FA berarti fungsi dengan nilai A, yaitu sama dengan, nah ini kalau pangkat 2 itu dia menggunakan PAU, ya. Ah, kemudian di sini kita sebut variabel A. Nah, kemudian dia berpangkat berapa? Pangkat 2 dikurangnya 2 dikali variabel A dikurang 8. Nah, di koma. Nah, ini saya copy. Saya copy berarti ini sebagai B ya. B. Ini berarti nanti B di sini. Di sini juga B. Ya. Begini dulu. Panjang-panjang. Nah, coba kita cek dulu. Eh, berarti nanti di sini ya. IHO ya. Eh, kasih BR dulu di sini. Nilai A sama dengan, ini bisa kita langsung tuliskan. Oke. Nilai FA. FA sama dengan, nah ini tuliskan sini, F, A. Oke, kita copy. Nilai B, kemudian FB sama dengan B. Oke, kita lihat hasilnya sini. Nah, nilai A sama dengan 5, nilai FA 7. Oh, di sini belum ya. B di sini. Nah, nilai A sama dengan 5, FA-nya 7. B sama dengan 8,
FB-nya sama dengan 40. Nah, ini belum memenuhi untuk di eh, apa menggunakan metode bagi dua ya, atau sebagai syarat awal metode bagi dua. Nah, ini bisa kita eh, buatkan logika di sini. If nah, F A kali F B kecil dari nol, maka nah, nol plus ini memenuhi ya. Nah, misalnya else oh tidak memenuhi. Nah, saya kasih BR dulu di sini. Saya kasih dua kali supaya agak panjang-panjang jaraknya. Nah, tidak memenuhi. Ya kan? Nah, kalau begitu kita harus cari nilai A dan nilai B yang lain. Ya. Nah, tadi kan saya eh, ya untuk persamaan x kuadrat kurang 2x kurang 8 ya sama dengan nol, ya akarnya itu adalah min 2 dengan 4 ya, min 2 dengan 4. Nah, berarti coba kita ambil satunya dia nol ya. Kemudian yang keduanya adalah 5 ya, 5. Nah, apakah ini memenuhi? Ya, ini dia memenuhi. Berarti nanti di sini nanti kita akan tuliskan eh, prosesnya supaya nanti bisa kita mendekati akarnya, ya, melakukan pendekatan akar dari fungsi yang ada. Oke, ini saya jadikan dulu baris komentar, ya. Nah, sekarang jika FA kali FB kecil nol, ya, ya, maka yang dilakukan adalah eh, ya, saya tuliskan di sini eh, bagus kalau saya tulis manual ya anunya ya. Saya nah, jadi ini bisa digabung-gabung ya dengan HTML ya. Jadi di sini saya tuliskan tabel HTML. Tabel HTML-nya itu tinggal nah ini tabel ini lebih nah, kemudian di tabel itu eh, ini untuk menunjukkan bahwa ada tabel ya. Kemudian nah, di tabel itu ada komponennya adalah TR. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah baris ya dalam tabel satu baris ya. Kemudian isinya apa? Nah, ini selnya ya, selnya ke tabel. Ini sel pertama, misalnya nomor. Kemudian sel kedua, misalnya adalah apa? A ya, variabel A. Kemudian sel ketiga, keempat, kelima ada nilai B. Kemudian ada nilai C, ya. Kemudian FA, kemudian di sini FB, kemudian di sini adalah
FC. FC ya. Oke, kita lihat dulu sini. Nah, ini. Ini adalah bentuk tabel. Nah, tapi tidak ada garisnya ya. Saya coba kasih garis. Eh, Border itu sama dengan 2 misalnya. Dua apa hasilnya? Nah, begini ya. 2. Oke. Nah, sekarang saya akan tuliskan. Nah, ini baru baris pertama ya. Kalau baris kedua lagi, nah, tinggal ini nomor misalnya 1, gitu. Hanya di sini adalah berapa tadi? 0 ya. 0 di sini 5 ya. Nah, di atasnya nah, ini 0 1 0 5. Nah, C-nya belum dihitung ya. Sekarang kita akan melakukan proses perhitungan dengan menggunakan PHP ya. Nah, kita masukkan dulu kode PHP di sini ya. Nah, sekarang kita akan hitung dulu nilai C ya. Nilai C itu variabel C. C itu sama dengan apa? Sama dengan apa ya itu nilai C? Halo, A tambah P per 2, Pak. A tambah B per 2 ya. Berarti variabel A tambah variabel B dibagi 2. Nah, itu adalah baris perintah. Oke. Kemudian tentukan juga FC-nya. FC-nya itu bisa kita copy ini. Ini di copy, kemudian masukkan nanti di sini. Dia sebagai FC. Berarti di sini C kali C. Ya. Oke, ini bisa saya tulis di sini. Kasih pindah ini ya. Terus pindah ke bawah sini. Tapi ini nanti saya nah, jadi tulisan HTML tadi atau kode HTML tadi ini bisa saya tuliskan di dalam PHP ya, kode PHP sehingga nanti hasilnya adalah berisi kode PHP. Nah, ini bisa saya masukkan variabel A, kemudian variabel B, kemudian variabel C. Variabel C sudah ada ya. Kemudian variabel A, variabel B, kemudian variabel C. Nah, nomor satunya belum ada ya. Nah, saya tuliskan di sini untuk nomor nanti, ya. Atau begini dulu, ya. Oke, kita coba. Gitu. Nah, kita lihat A-nya itu sama dengan 0, B-nya sama dengan 5, C-nya sama dengan 2,5, FA min 8, FB 7, kemudian FC sama dengan min 6,75. Ya, nah, ini nanti kan kita akan lakukan perulangannya.
Peluang mulai dari 1 sampai apa? Misalnya sampai 10 kali, 20 kali, 100 kali, ya. Nah, itu bisa kita lakukan, ya. Nah, eh, untuk berikutnya, nah, sekarang kira-kira A itu coba saya, atau jangan di sini, ya. Oke, langkah untuk iterasi kedua, ya, iterasi kedua. Nah, A-nya itu sama dengan apa? Iterasi kedua, A-nya itu sama dengan apa? Ini nanti kan dia akan membentuk interval, ya. Coba saya buatkan satu sini lagi interval. Interval, interval, ya. Interval berarti sesudahnya C, sesudah C, berarti nanti intervalnya itu adalah eh, interval A, koma C, ya. Kemudian kasih BR, interval C, koma interval B. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Nah, metode bagi dua kan seperti itu, ya. Dia akan membagi dua intervalnya itu, yaitu interval dari 0 sampai 5, dia akan bagi dua menjadi interval 0 sampai 2,5 dan 2,5 sampai 5. Nah, ini sudah ada, ya. 0 sampai 2,5 dan 2,5 sampai 5. Ya. Nah, berarti nanti kira-kira yang mana yang menjadi interval yang memuat akar? Nah, ini harus kita tentukan. Ya. Yang mana kira-kira? Ya. Yang memuat akar 0 sampai 2,5. 0 sampai 2,5. Bagaimana caranya ditentukan? Nah, yang di sini adalah nanti Anda cek lagi catatan Anda, ya. Ya, menentukan ininya. Jadi caranya itu adalah dengan melihat yang mana yang berbeda tanda, apakah FA berbeda tanda dengan FC atau FB dengan FC, itu yang dilihat, ya. Kalau FA dengan FC berbeda tanda, berarti akar itu terletak di antara A dengan C, atau 0 sampai 2,5, ya toh? Nah, tetapi kalau FB dengan FC yang berbeda tanda, berarti akar itu berada di antara 2,5 sampai 5. Nah, berarti di interval yang kedua. Yang mana yang berbeda tanda? Ya, yang mana berbeda tanda? Apakah FA dengan FC atau FB dengan FC? FB dengan B dengan B dengan FC. Berarti akar itu berada di interval 2,5 sampai 5. Ya, bisa dipahami, ya? Akar berada di antara 2,5 sampai 5. Ya, oke. Nah, ini nanti kita akan masukkan di iterasi kedua. Nah, hitung lagi model yang seperti ini sampai ke batas yang kita tentukan. Nah, nah, kalau begitu bisa kita gunakan perulangan, ya. Perulangan itu eh, perulangan bisa saya mulai dari sini, ya. Untuk perulangan for i sama dengan 1 ke i kecil misalnya 10 atau 5 modulo, koma variabel i plus plus sampai di
sampai di sini. Nah, ini dia akan melakukan perulangan ya, mulai dari 1, I sama dengan 1, ya, sampai iya. Berarti di sini bisa kita ubah menjadi variabel I. Ya, ini variabel I. Coba kita refresh. Nah, ini. Nah, sampai 4 saja ya, karena kan I-nya sampai di bawahnya 5. Ya toh? Kalau mau sama dengan boleh. Nggak boleh spasi. Nah, bisa sampai 5. Nah, ini ya. Tapi nilainya ini terus ya. Nah, ini nanti akan kita coba eksekusi ya. Nah, sekarang eh, ini kita akan gunakan lagi logika di sini ya. Yang tadi itu. Nah, kalau FA dikali FC kecil 0, ya sekarang kita cek dulu. Nah, di bagian sini ya. Di bagian sini. Nah, if FA FA dikali FC, nah, kecil dari 0. Nah, nah, jika FA dengan FC diperkalikan kecil 0, maka apa? Berarti dia berbeda tanda ya. Berarti A-nya itu sama dengan A, ya toh? Berarti intervalnya kan dari 0 sampai 2,5 ya. Nah, berarti A-nya itu tetap menjadi A, yaitu 0. Kemudian B-nya itu menjadi 2,5. Ya toh? Kan ini menjadi interval yang memuat akar. Kalau misalnya FA kali FC itu kecil dari 0. Ya toh? Nah, atau kita lihat dulu yang ininya. Nah, FA kali FC kecil 0. Nah, jika tidak, nah, nah, berarti interval ini yang digunakan ya, 2,5 sampai 5. Nah, berarti 2,5 ini apa tadi nih? Ini akan menjadi interval A, B ya. 2,5 sampai 5 itu akan menjadi interval A, B. A-nya itu sama dengan 2,5, B-nya itu sama dengan 5. Tetap ya. Berarti nah, kalau tidak terjadi berarti variabel A sama dengan variabel C, ya toh? Kemudian variabel B sama dengan variabel B. Ya, coba kita refresh. Nah, itu dia sudah berubah ya. Nah, cuma di bagian sini ini dia tidak berubah ya, tidak berubah. Harusnya dia berubah, ya. Nah, berarti karena di sini belum belum ditentukan ya. Ya, kita tentukan dulu. Berarti variabel A itu sama dengan variabel A dan variabel B sama dengan variabel C. Refresh. Nah, itu. Oke. Nah, dia sudah sampainya 5 kali ya. Variabel ini 3,75, kemudian eh, B-nya 4,0625. Kenapa ini ke ini ya, berarti interval yang ke ini ya. Nah, ini nanti yang digunakan 3,75. Nah, kenapa bisa? Karena di sini di atasnya itu iterasi ketiga yaitu FA dengan FC itu dia berbeda tanda. Nah, FA dan FC itu dia berbeda tanda. Ya.
Oke, ini kan FC-nya, C-nya nanti kan sebagai kandidat akar ya, kandidat akar. Kalau kita lihat dia masih min 0,55, masih jauh ya. Nah, bisa kita ubah misalnya sini sampai 50. Nanti 50, cek. Ah, wah, ternyata dia sudah variabel intervalnya 2 dari 4 ke 4. Ya, dia sudah sangat-sangat dekat sekali ya. Ini saja kita lihat 3,99 sampai 4 ya. Jadi kita lihat ini sudah min 5,329 sekian kali 10 pangkat minus 15 minus 15 ya. Nah, minus 15 berarti sudah sangat-sangat kecil sekali ya. Berarti sudah bisa ditentukan bahwa akarnya itu adalah sama dengan 4 ya. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini. Eh, kita tuliskan di sini atau ini kita kasih hilang saja ini. Ini juga kasih hilang. Boleh. Ini saya tambahkan info. Nah, tambahkan lagi sini. Info. Eh, apa ya? Kasih BR dulu. Jadi hampiran akar dari persamaan. Persamaan apa? Persamaan X kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0 adalah, nah tinggal kita tulis di sini, adalah sama dengan C. Nah, suruh misalkan di sini H2 supaya dia bisa huruf tebal ya. Oke, kita lihat hasilnya. Oh, dia langsung ke bawah ya. Biasa jadi sedikit. Nah, jadi hampiran akar persamaan X kuadrat kurang 2 kurang 8 sama dengan 0 adalah sama dengan 4. Oke, bisa diikuti kira-kira? Halo? Iya. Oke, ya. Eh, nah, ini kan dia menghitung sampainya iterasi ke 50 ya. Tapi kalau misalnya kita ambil A-nya sama dengan 2 misalnya, coba kita hitung. Nah, dia sudah semakin ini ya. Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan eh, epsilonnya, misalnya variabel epsilon itu sama dengan 0,0001 misalnya, ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan ini kan kalau seperti ini berarti di bagian mungkin bagian atas ya, bagian atas ini sudah berhenti nih pada iterasi ke berapa ya? Mungkin ke 20-an mungkin atau belasan, itu dia sudah berhenti kalau kita menggunakan galatnya seperti ini ya. Nah,
Untuk menggunakan galat, ya, jadi bisa ketika di sini, nah, kita gunakan di sini. Nah, if, nah, misalnya FC, eh, mutlak ya, absolut dari FC, FC itu kecil dari galat tadi, epsilon ya, epsilon atau di sini dulu. Oh iya, kasih begini nih. Maka apa ya? Maka ya kita langsung break di sini. Break. Break. Jadi dia langsung ke sini. Nah, coba kita lihat. Cek. Nah ini, ternyata dia hanya sampai ke iterasi ke-16. Iterasi ke-16 itu nilai fx-nya itu sudah, atau fc-nya itu sudah lebih kecil dibanding 0,0 berapa tadi itu? Oh, dengan galat E sama dengan epsilon. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat. Jadi hampiran akar dari persamaan ini adalah 4, sekian dengan galat E-nya sama dengan 0,001. Ya. Nah, gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya seperti ini? Misalnya saya ambil eh, 0 dengan 16 misalnya. 16 ini kalau dibagi-bagi dua ini pasti dia akan ini. Nah, ini. Gitu. Ya. Nah, ini sudah nol ya, sudah lebih kecil dibanding ini. Ya, begitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo, mana semua gini ya? Coba aktifkan dulu kameranya semua ya. Gimana Arifai, bisa diikuti? Insya Allah, Pak. Nah, jadi ini sebagai salah satu contoh kita untuk menggunakan metode-metode yang lain, termasuk juga nanti untuk materi kita yang ini ya, yang interpolasi, ya, integral numerik, turunan numerik, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau enggak ada, ini saya kirim nanti di grup ya. Saya kirim di grup. Mana grupnya? Ini satu. Kemudian satu-satu. Oke, sudah ada di grup itu semua ya. Untuk contoh programnya, codingnya ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang mencoba di laptopnya? Ya, gimana Rahmat? Iya, Pak. Ini Zafira, bisa ya semua? Insya Allah, Kak. Ada yang sementara praktekkan di komputernya? Ya, ini juga mungkin bisa Anda coba di ini ya, di apa namanya, di Android-nya, smartphone-nya, ya. Tapi itu tadi harus Anda menginstal yang ini ya, supaya nanti bisa menjalankan web servernya, kemudian untuk menuliskan kodenya. Kalau browser kan ada Ji ya, kalau browsernya ada Ji. Nah, tinggal ini mau dijalankan ini yang dua, ya, Sam dengan kode editornya, ya. Kalau mau menggunakan Android-nya ya atau smartphone-nya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Halo, ya kalau enggak ada ya, saya kira kita cukupkan ya. Nanti berarti tadi saya yang disepakati ya, untuk kelas A11 nanti tanggal 22, tapi kelas A21 tanggal 16 ya, Iya, Pak. Iya. ya tanggal 16. Oke. Eh, ah, penting dipahami nanti masukkan di grup nanti itu dalam bentuk teks ya. Eh, apa kelompok yang dibuat ya dari kelompok dari kelas A11 dengan A21, masukkan ini nama-nama kelompoknya untuk kelompok misalnya untuk materi pertama, materi kedua ini nama-nama anggota kelompoknya ya. Nah, kemudian eh, sebelum kita persentase, semua makalah dan PPT-nya itu harus sudah terkumpul semua ya. Jadi eh, baik kelompok 1, 2, 3, pokoknya sebelum kita mulai persentase pertama ya, pasti kelompok pertama yang akan maju ya, karena ini kan dia berurut ini materinya. Nah, itu sudah harus terkumpulkan semua. Jadi jangan gara-gara Anda kelompok 7 nanti mau tampil baru dibuat makalahnya, tidak ya. Jadi semuanya sudah harus langsung dibuat ya. Ada di waktu ini sampainya Lebaran toh bisa. Oke, ada pertanyaan terkait kegiatan kita? Pak, itu kan Ya, dari kegiatannya itu, karena kan kita nanti mempresentasi, jadi masih tetap harus ke lab iya atau nanti presentasi nanti di lab ketika sudah nih sudah masuk kita offline nanti. Nah, cuma untuk kelas A11 kalau misalnya tidak dapat ruangan nanti ya ya bisa mungkin hari Rabu kita online atau di hari apa ya. Pokoknya di minggu sebelum tanggal 22 itu kita sudah persentase satu kelompok. Ya, Tapi Pak mau bertanya, ya silakan. itu Pak nanti isi makalahnya langsung pembahasan saja Pak atau perlu dibuatkan kayak pendahuluannya begitu Pak? Jangan langsung saja materinya. Oh iya Pak. Nah,
Langsung saja materinya. Boleh misalnya kayak interpolasi ya, sampaikan dulu apa itu interpolasi ya. Dan interpolasi linear, baru masuk nanti interpolasi linear, interpolasi kuadratik ya. Langsung di PPT-nya dibuat ya, kemudian dikumpul nanti. Oke, ada lagi? Oke, kalau enggak ada, saya kira kita cukupkan teman kita pada hari ini. Recording Nanti setelah, stopped. ya, nanti setelah Lebaran lagi, baru kita ketemu lagi dan bagi yang merayakan, ya selamat nanti Idul Fitri bagi semua. Mohon maaf lahir dan batin, ya. Kita cukupkan atau ada informasi dari Ibu Khadijah dan Pak Asmaun? Mana Pak Asmaun? Iya Pak. Ibu Khadijah? Tahu Pak. Ya, Ini yang kelas satunya yang untuk kelas sebentar ini Pak, yang sore. yang sore sebentar lagi. Oh sebentar lagi. Oh saya kira. Ya, Oh iya siap Pak siap. oke. Oh berarti yang. Oh iya berarti oh, iya iya siap Pak. Itu aja yang saya Ibu mau tanyakan Khadijah? Pak. Ibu Iya. Khadijah ada? Oh iya iya iya. Iya Pak. Baik. Makasih banyak Pak. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk semuanya. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah alamin. Tadi siapa yang merekam? Nanti share ke teman-temannya semua ya. Siapa tadi yang merekam? Saya Pak, Siapa? Rifka Pak dari kelas A21 Pak. Siapa? Saripah? Rifka Pak dari Oh, kelas Rifka. A21. Oh iya. Iya Pak. Ini yang kelas A11 nanti minta sama Rifka ya. Oke. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya end meeting semua ya.